Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-10 yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Adidayandi SHMH. Bab 6. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. A. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif tindak pidana. Genstraf Jonderscott yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua. Satu, kesengajaan dalam bahasa Belanda, dolus atau offset. Dua, kealpaan atau kelalaian atau culpa. Dalam arti sempit, kesalahan sama dengan kealpaan atau kelalaian. Unsur-unsur kesengajaan. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Artinya, kalau dia bersalah maka harus bertanggung jawab. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Tidak adanya alasan pemaaf. B. Pengertian kesengajaan, dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan. Kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, willen and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan. Wills theory, unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan foretelling teori akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contoh, A menampar B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. 2. Kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat. Yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki, tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contoh, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku dan terdapat dalam pasal 406 KUHP. 3. Kesengajaan dengan sadar, kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Ares Kuetart di kota Huizen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat atau inkoop-nehmen teori atau opdekoop-toenemen teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. A. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. B. Akan tetapi meskipun demikian, ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.